you Tuhan. Thank you Tuhan Yesus. Kami mengasihi-Mu Tuhan, karena Engkau sudah terlebih dulu mengasihi kami Bapa. Thank you Tuhan. Dan ini hati kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak, hanya Engkau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan, pengagungan kami naikkan hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Tuhan. Thank you Lord. Dimuliakan, ya Rabaya sikit, ditinggikan. Yesus Tuhan. Yes Lord. Kau Raja, Kau yang berdaulat, yang bertahta, yang berkuasa. Kau yang berkuasa, Yesus Tuhan. Kau Rajaku. Mari kita angkat hati kita. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta.
Yes Lord, ditinggikan di atas segala-galanya Tuhan, hanya Engkau yang kami tinggikan. Yesus Tuhan, di setiap musim hidup kami hanya Engkau yang kami muliakan. Kau Rajaku, Engkau yang bertakhta, yang bertakhta, yang berkuasa. Dia berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Apapun yang kami rasakan saat ini Tuhan, apapun yang kami alami saat ini, biarlah mulut bibir kami terus mengagungkan nama-Mu, terus memuji-puji akan Engkau Tuhan. Biarlah sikap hidup kami hanya menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami, ini hidup kami Tuhan, dimuliakan. Yes Lord, ditinggikan ya Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertakhta. Kau yang bertakhta di bumi di surga, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, yes Lord, Kau Rajaku, yang berkata, yang berkuasa. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Thank you Lord. Tidak pernah berhenti, tidak akan pernah berhenti mulut kami mengagungkan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan, karena Engkau Allah yang besar bagi kami. Bahkan Engkau sanggup mengatasi apapun yang tidak sanggup kami atasi Tuhan. Kami percaya Engkau terlalu besar bagi kami. Bahkan bagi apapun yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan, Engkau terlalu besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari puji Dia, mari sembah Dia, Allah yang besar. Haleluya. Terima kasih. Kudalamaya syakadadadada sinanaha horah kinamaya maya sikdalah tumbra
kira dalam bakuti kira dalam bakuna bakuti rahaya sikina uri kira bakuti kira ya sikina kira dalam bakuna kira dalam bakuna ya salolora nina mohona kira dalam mohona kira sikina ya bakuti nana dalam bayar sikina dalam bakaya kira dalam bayar shalalalalalala bakata kayak Yesus lebih besar. Haleluya. Yesus terlebih besar di dalamku. Haleluya. Di dalamku. Mari buka hatimu, mari terima Roh Kudusnya yang senantiasa menguatkan. Ya Tuhan, ya Tuhan, Yesus terlebih besar. Jangan membatasi Tuhan. Haleluya, Yesus terlebih, Dia terlalu besar, Dia terlalu besar di dalamku. Dengan kesungguhan hati kita, Yesus lebih besar. Buka hati kita, buka hati kita. Yesus terlebih besar. Amin Tuhan. Di dalamku, di dalam kami, Tuhan Kau lebih besar Tuhan. Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Oh, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Engkau yang semakin besar Tuhan, dan kami semakin kecil. Engkau yang ada di dalam kami Tuhan lebih besar dari apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiralah bayar kira bakat takaya sikit bakat. Kiralah bayar. Mari saudara, kita renungkan sejenak betapa Dia Allah yang besar yang ada di dalam hidup kita saat ini, orang-orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan. Bahkan kita kuat sampai saat ini karena ada Dia di dalam kita. Bahkan kita bisa berlimpah sukacita itu karena ada Dia di dalam kita. Sumber sukacita yang tidak pernah bisa dicuri oleh apapun, bahkan oleh keadaan kita saat ini. Mari bersyukur saudara, punya Tuhan yang besar. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur. Karena kami tahu di saat kami tidak sanggup mengatasi apapun, kami tidak berdaya menghadapi dunia saat ini, tetapi kami tahu ada Engkau, Allah yang sanggup mengatasi apapun yang tidak sanggup kami atasi, yang tidak sanggup kami kendalikan. Hanya ada Engkau Tuhan, Allah kami yang besar, yang ada di dalam hidup kami saat ini.
Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kembali kami mau duduk diam di hadapan-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu suara-Mu, kami perlu tuntunan-Mu Tuhan bagi kami. Sehingga semakin hari kami semakin bertumbuh, kami semakin kuat, kami semakin mengerti akan isi hati-Mu Tuhan bagi kami. Jadikan hati kami tanah yang subur, yang siap Engkau taburi dengan firman-Mu Tuhan, dengan suara-Mu. Jadikan suara kami, jadikan telinga kami telinga yang semakin mendengar akan suara-Mu Tuhan Yesus. Lembutkan hati kami Tuhan Yesus, sehingga kami bisa menerima suara-Mu Tuhan Yesus. Thank you Tuhan. Bahkan saat ini kami berdoa, Engkau sendiri Tuhan yang menaruh perkataan-Mu di dalam mulut hamba-Mu, yang sebentar Tuhan akan membagikan firman-Mu. Engkau yang mengurapinya Tuhan. Dan biarlah hanya dari Engkau saja Tuhan Yesus. Dan kami siap Tuhan Yesus untuk mendengarkan suara-Mu Bapa. Thank you Lord, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami menaikkan pujian penyembahan kami. Haleluya. Amin. 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 Thank you Bu Siana atas pujian dan penyembahan. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih buat Pak Kianli dan Pak John atas kesempatan yang diberikan buat kita belajar firman Tuhan hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas pagi ini, terima kasih atas pujian. Benar Tuhan, kami rindu Engkau terus semakin besar dalam hidup kami, dan kami makin kecil. Biar kemuliaan Allah nyata dalam hidup kami, Tuhan. Sebentar Bapa, kami akan belajar firman-Mu, Tuhan. Urapi hamba-Mu, Tuhan. Yang tidak ada apa-apanya ini, Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu, ya Roh Kudus, supaya firman yang diberitakan semua untuk kemuliaan nama-Mu, ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Boleh Pak Kiarni bisa share untuk firman Tuhannya, versi suaranya. Nyanyian Sudah keluar belum ya? Sudah. Hatiku siap ya Allah. Aku mau menyanyi. Aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku. Bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, ya Allah. Dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh
supaya terluput orang-orang yang Kau cintai. Selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu dan jawablah aku. Allah telah berfirman di tempat kudus-Nya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem, dan lembah Sukot hendak kuukur. Gilead punyaku, Manasye punyaku, Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Moab ialah tempat pembasuhanku, kepada Edom aku melemparkan kasutku, dan karena Filistea aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang kami, dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Masih di mute, Dibuka. Pak. Oke, sorry Bapak Ibu, terima kasih buat waktunya, dan hari ini kita sama-sama belajar di Mazmur 108. Mazmur 108 ini waktu saya baca berulang-ulang ya, ini seperti mengingatkan lagu. Ini lagu hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Nah, tema hari ini saya akan ambil bersyukur. Dalam Mazmur 108 ini, saya akan bagi dengan 3 bagian. Yang pertama adalah bersyukur atas kebesaran dan kasih setia Allah, bukan hanya dengan mulut, tapi seluruh jiwa raganya, ada di ayat 4-6. Ya, bersyukur atas kebesaran kasih setia Allah, bukan hanya dengan mulut. Kenapa mulut saya perbesar? Karena banyak saat kita menyembah Tuhan, saat kita memuji Tuhan, hanya mulut kita yang kita pakai, tapi tidak seluruh keberadaan kita. Di sini pemazmur rindu bersyukur, bukan hanya dia pakai mulutnya, tapi keberadaan jiwa raganya dia senantiasa pakai untuk kemuliaan Tuhan. Ini kita belajar bahwa saat kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa orang bisa melihat kita, seluruh keberadaan kita, bukan hanya di bibir saja. Jago menyembah Tuhan, jago memuji Tuhan, belum tentu keberadaan kita sesuai dengan yang kita ucapkan. Ya. Pertama itu, bersyukur atas kebesaran dan kasih setia Allah, bukan hanya dengan mulut, tapi seluruh jiwa raganya. Yang kedua, pemazmur bersyukur karena Allah menjamin keselamatan dari musuh-musuh. Bahkan seluruh wilayah musuh akan diberikan kepada orang-orang pilihannya. Wah, ini keren banget nih. Ini ada jaminan suatu kepastian. Ya, kalau kita bersama dengan Allah, pasti ada satu kepastian seluruh
yang kita butuhkan diberikan oleh Allah. Kita bersyukur pada Allah. Jaminan dari manusia kadang meleset. Ya. Manusia hanya bisa berjanji, berjanji dan berjanji. Tapi realisasinya belum tentu terjadi. Tapi di sini pemazmur mengingatkan pada kita bahwa saat kita bersyukur kepada Allah, Allah pasti menjamin kita. Keselamatan kita, dimanapun kita, dalam keadaan apapun, Tuhan pasti selalu melindungi kita. Bahkan hal-hal yang tidak terduga diberikan kepada kita. Yang ketiga, bersyukur karena bersama dengan Tuhan dapat melakukan perkara besar. Ada di ayat 14. Nah ini keren banget ya, karena kalau kita mengandalkan manusia, kita akan capek, akan sia-sia. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, bukan perkara kecil, bukan perkara kecil. Kita dapat terobos, kita dapat melakukan hal yang besar, yang di luar akal manusia. Yang di luar akal manusia. Yesaya 31 ayat 1 mengatakan seperti ini. Sebentar saya akan baca. Yesaya pasal 31 ayat 1, firman Tuhan katakan gini. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Firman Tuhan katakan celaka. Celaka kalau bahasa Jakartanya bilang tuh celaka 12. Ya, celaka 12 kalau kita banyak mengandalkan manusia. Boleh gak kita berharap manusia? Boleh. Tapi yang tidak boleh adalah menganggap bahwa dia orang hanya satu-satunya yang bisa menolong kita. Nah, ini yang bahaya. Yang tidak boleh. Karena kalau kita mengandalkan, saya berharap di saat kita mengalami satu tantangan dalam hidup, saya berharap dengan mertua saya. Saya pasti percaya, nah ini dia, pasti percaya mertua saya bisa nolongin saya. Saya berharap kepada anak saya. Saya pasti percaya anak saya bisa menolong. Padahal di sini di Yesaya 31 katakan celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir. Mesir itu dunia. Kuda-kuda adalah apa? Kuda-kuda menggambarkan kekuatan. Kalau kita berharap mengandalkan kekuatan kita kepada manusia, celaka. Ya, sini sudah jelas dikatakan. Jadi kita harus bersyukur bahwa yang satu-satunya yang kita andalkan hanya Tuhan. Tuhan plus kita sama dengan perkara besar akan terjadi. Ya, ini yang harus kita pelajari bahwa tidak ada lain selain Tuhan yang kita sembah. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berarti orang yang tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan manusia, siap-siap akan kecewa. Ya, ada 3 hal di sini dalam Mazmur dikatakan bahwa kita harus bersyukur karena bersama dengan Tuhan dapat melakukan perkara yang besar. Nah, ini dia yang kita mau kupas lagi adalah hal-hal yang tidak disadari jadi tanda orang kurang bersyukur. Apa sih tanda-tanda orang kurang bersyukur? Kalau dalam pemazmur ini banyak, di Mazmur 108 ini, pemazmur selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Tapi kita juga harus melihat ciri-ciri atau tanda-tanda orang kurang bersyukur. Nah, kita sini sama-sama belajar apakah saya atau Bapak Ibu ada nggak di kategori ini? Berarti kalau ada di kategori ini, ayo kita kembali kepada firman Tuhan. Yang pertama, membandingkan diri dengan orang lain. Membandingkan diri dengan orang lain. Kita banyak melihat mungkin sekeliling kita merasa, oh hebat ya sekarang dia sudah berhasil. Hebat ya sekarang yang dulu tidak punya apa-apa, sekarang dia pakai
ini, ganti mobil, segala macam. Padahal belum tentu loh. Banyak di luar sana orang rela makan sedikit demi mencapai sesuatu. Ya, bahkan kalau kita lihat di sosmed gitu ya, banyak dipamerkan dilihat, oh, saya sekarang memakai ini, saya sekarang ganti ini, saya sekarang beli ini, beli dan itu. Padahal banyak mereka itu yang mengencangkan perutnya gitu loh, supaya untuk kepuasan pribadi. Ya, tapi kelihatannya enak ya. Kalau kita lihat, enak ya. Kalau kita lihat dari luar ya, tapi belum tentu. Padahal prosesnya itu loh. Jadi membandingkan diri dengan orang lain itu akan timbul iri hati dalam diri kita. Ini nggak bagus, ya. Ya, kesusahan sehari cukuplah sehari. Ya, apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, bersyukurlah itu. Karena menimbulkan iri hati itu tidak baik. Ini ada di ayat Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi janganlah kita membandingkan diri dengan orang lain. Karena kalau kita membandingkan diri, semakin kita melihat keberhasilan orang lain dibanding diri kita, semakin ada iri hati. Bahkan tidak segan-segan kita ingin menjadikan diri kita seperti mereka. Nah, ini yang bahaya. Menjadikan diri kita seperti mereka. Kalau mereka punya A, saya harus punya. Kalau mereka bisa ini, saya harus bisa. Padahal setiap orang diberikan Tuhan, dipercayakan Tuhan, kemampuan yang berbeda-beda. Jadi tidak perlu kita membandingkan diri kita dengan mereka. Karena semakin kita membandingkan diri kita dengan mereka, semakin ada iri hati dan semakin dosa mengintip kita. Banyak ayat-ayat firman Tuhan dikatakan, jauhilah iri hati, karena itu akan menimbulkan dosa yang besar. Pertama, membandingkan diri dengan orang lain. Hal-hal yang tidak kita sadari jadi tanda kurang bersyukur. Yang kedua, sering mengeluh. Ya, sering mengeluh ini penyakit banyak orang. Ya, selalu kalau saya simpel kok, kalau mendengar orang yang bilang, aduh capek ya, kayaknya nadanya itu selalu intonasinya itu menurun banget gitu loh, nggak naik. Capek juga ya ngadepin kayak seperti ini, capek ya ngadepin istri, capek ya ngadepin suami kayak begini, capek juga ya mikirin anak. Itu sering mengeluh. Tanda-tanda yang kedua adalah kita sering mengeluh, dan ini orang tidak nggak pernah bersyukur. Dan ini kita harus melihat bahwa mengeluh ini tidak baik. Bahkan di ayat firman Tuhan katakan di Keluaran 17 ayat 3, saya ambil dari New King James Version ya. The people complains against Moses. Jadi situasi di Keluaran 3 ini bagaimana bangsa Israel di Masa dan Meriba yang haus akan minum. Dia ingin haus, ingin minum gitu loh. Dia mengeluh terus kepada Musa. Padahal kalau dilihat flashback ke belakang, berapa banyak pertolongan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Tapi di sini bangsa Israel melihat, aduh capek ya. Keluar dari Mesir bukannya enak, tapi seperti ini. Ikut Tuhan bukannya makin enak, tapi makin seperti ini. Dulu sebelum saya ikut Tuhan, hidupan saya enak loh. Waduh, bisa berkumpul dengan teman-teman, bangun juga bisa siang ya. Tapi kalau sekarang ikut Tuhan itu nggak asik ah. Bangun 4:30 harus saat teduh. Terus harus siapkan ibadah. Berkumpul kalau ngomong juga hati-hati, nggak boleh seperti dulu. Kalau ngomong tuh enak, enteng gitu ya, ketemu dengan teman-teman. Karena masa nggak asik ya kalau anak jadi anak Tuhan, ada batasannya. Nah ini
Ini tanda-tanda yang kedua, sering mengeluh. Ya, itu dalam sisi rohani, dalam hal sehari-hari juga banyak banget kita temui orang-orang seperti ini. Mengeluh, apalagi dalam masa-masa pandemi seperti ini. Ya, dagang sepi, mau gimana ya? Semua juga ikut-ikutan sepi, ya beginilah. Masa-masa pandemi ini kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya sudahlah, capek saya. Nah, hati-hati dengan ini. Jangan mengeluh. Mengeluh tidak akan memberikan solusi. Bahkan semakin banyak kita mengeluh, orang mengeluh, itu akan seperti bola salju yang makin besar, tidak akan ketemu jalan keluarnya. Hindari hal yang kedua, mengeluh. Yang ketiga, sering memperhatikan kekurangan diri dibanding kemampuan diri. Kita merasa minder. Orang merasa minder di sini. Ya. Padahal Tuhan memberikan kita talenta. Tuhan memberikan sesuatu kemampuan yang luar biasa dalam hidup kita. Tapi kita nggak menyadari. Karena melihat diri kita ini kok seperti ini. Kita melihat kekurangan dalam diri kita, tapi kita tidak melihat kelebihan dalam diri kita. Yang ini kita harus melihat bahwa kemampuan yang Tuhan percayakan dalam diri kita itu spesial. Jangan fokus kepada kekurangan diri. Kalau kita fokus kekurangan diri, kita akan menjauh, bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, bahkan hubungan dengan Tuhan juga akan menjauh. Siapakah saya, Tuhan? Saya orang yang berdosa. Firman Tuhan katakan bahwa justru Allah mencari orang berdosa, bukan orang yang benar. Jangan melihat kekurangan kita, aduh saya malu kalau berdoa, karena saya masih punya banyak kelemahan. Saya malu datang saat teduh, doa pagi, karena saya masih banyak kekurangan. Jangan. Semakin kita melihat kekurangan kita, semakin kita nggak melihat talenta, kemampuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena kalau kita melihat kekurangan kita, talenta itu akan semakin lama semakin mengecil. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita melihat kekurangan kita jauh dalam kehidupan pertemanan dengan sosial. Tertutup, malu saya ketemu dengan orang. Saya masih banyak kelemahan. Malu saya ketemu dengan mertua karena saya belum berhasil. Malu saya ketemu dengan teman karena saya dibanding mereka, saya masih belum apa-apa. Jangan seperti itu. Karena sering memperhatikan kekurangan diri dibandingkan kemampuan diri, itu mengecilkan talenta yang Tuhan berikan dalam diri kita. Seperti firman Tuhan di ayat Lukas 19 ayat 12 sampai 27, perumpamaan tentang talenta. Ya, jangan seperti orang yang diberikan talenta oleh Tuhan tapi dipendam sehingga dia tidak bisa mengembangkan. Justru sebaliknya, pada saat Tuhan memberikan kemampuan dalam diri kita, Tuhan menginginkan itu kita kembangkan. Kita kembangkan. Jangan melihat kekurangan diri. Tuhan ingin kita berkembang. Tuhan ingin melihat kita maju. Orang yang kurang bersyukur adalah orang yang memendam talenta yang Tuhan berikan. Jangan seperti itu. Justru Tuhan ingin supaya kita mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Yang keempat, selalu berjuang, merasa berjuang dan susah sendiri. Ya, kita di sini belajar, banyak orang yang ditemui itu merasa ya hidupnya yang paling susah dibanding yang lain. Padahal belum tentu. Saya kalau ngelihat di jalan gitu ya,
ada orang-orang yang santai gitu sambil nongkrong, wih asik loh. Apalagi kalau saya ngelihat abang-abang Gojek, wih saya demen banget, kenapa? Happy gitu kalau berkumpul. Padahal kalau dilihat apakah mereka punya kesusahan loh. Mungkin kesusahan mereka dibanding kesulitan kita lebih di bawah kita. Tapi kita merasa saya udah susah loh sekarang loh. Nggak bisa keluar dari masalah yang saya hadapi. Ada orang-orang di sana itu banyak yang di bawah kesusahannya di bawah kita. Tapi kita merasa, aduh kayaknya nggak mampu nih. Padahal di sekeliling kita itu sadar atau tidak banyak orang-orang yang mau mendukung kita, mensupport kita. Seperti kalau teman-teman doa pagi seperti ini. Justru selama kita merasa diri kita sulit sendiri, ibarat sapu lidi itu, ya sapu lidi itu kalau berjuang sendiri atau berdiri sendiri itu gampang dipatahkan. Tapi kalau sapu lidi itu bergabung dengan sapu lidi yang lain itu akan sulit dipatahkan. Ini kita butuh yang namanya komunitas. Di komunitas inilah kita saling membangun, saling mensupport. Ya, kalau kita saling mensupport, kita dipagari sehingga tidak mudah dipatahkan. Sehingga kita tidak merasa, aduh saya kok berjuang sendiri, saya tidak melihat orang lain. Orang lain bisa memberikan kekuatan buat kita. Kejadian 28 ayat 15, sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan. Nah ini janji Allah kepada Yakub saat di Betel. Janji Allah kepada Yakub juga berlaku janji Allah kepada kita saat ini. Bukan janji Allah berlaku pada Yakub, enggak berlaku dengan kita. Tidak. Allah setia. Setiap yang dia janjikan, siapapun kita, itu akan diberikan kepada kita. Jadi, jangan merasa kita berjuang sendiri. Karena kita sendiri. Saya tidak ada temannya. Ingat, masih ada Allah yang menyertai engkau. Masih ada Allah yang melindungi engkau. Kemanapun, dimanapun kita berada, Tuhan selalu setia melindungi, memimpin, dan menyertai kita. Bahkan tadi Bu Syana pada saat memuji Tuhan, katakan bahwa dia sendiri menyerahkan nyawanya loh untuk kita. Ya, jadi apa sih yang harus kita pusingkan? Jangan merasa diri kita susah sendiri. Ada Allah yang menyertai kita. Bahkan tadi saya katakan ada komunitas yang mensupport kita. Ya, saya waktu di COVID pun kemarin berkumpul dengan rekan-rekan kerja saya, ditanya, Ruth, waktu kamu kena COVID, kamu gimana rasanya? Apa yang kamu rasakan? Ya, terus terang saya bilang, situasinya saya sendiri di situ. Karena orang yang nggak punya orang yang kena COVID pun tidak ada orang yang mau, bukan tidak ada orang yang mau ya, nggak boleh dikunjungi oleh siapapun juga. Tapi saya melihat disitulah ada Allah yang menyertai. Saya ikutin saat teduh, saya memuji Tuhan. Di situ ada kekuatan dalam diri saya bahwa saya tidak berjuang sendiri. Saya tidak berjuang sendiri. Saya bersama Allah, tadi dikatakan akan melakukan perkara besar. Bahkan yang tidak enak didengar, syukur lo masih ada lo. Padahal kalau teman saya bilang, kalau saya lihat 3 minggu itu merasa wah Rudi pasti lewat. Karena udah 3 minggu. Tapi saya bilang ini mukjizat. Apapun yang terjadi kalau kita bersama dengan Allah, kita akan kuat, bro. Ya. Yang kelima, melihat suatu masalah secara pesimis. Ya, melihat suatu masalah secara pesimis. Bukan optimis, padahal masalahnya itu kecil, tapi
melihatnya, aduh, kayaknya nggak mungkin nih bisa keluar dari masalah ini. Nggak mungkin. Padahal kalau tadi seperti bangsa Israel yang baru ngelihat mengalami masalah nggak ada air aja udah mengeluh. Padahal sebelumnya Tuhan melakukan satu perkara yang besar, keluar dari tanah Mesir. Tidak mengucap syukur. Harusnya kalau kita melihat satu masalah ini jangan pesimis, tapi kita harus melihat sisi positifnya. Apa nih rencana Tuhan terhadap masalah yang kita hadapi saat ini? Ya. Apa nih rencana Tuhan yang Tuhan inginkan dalam diri kita terhadap masalah yang kita hadapi? Kita harus melihat sisi positifnya. Saat kita melihat sisi positifnya, timbul rasa optimis. Sehingga karya Tuhan dinyatakan dalam setiap permasalahan tantangan yang kita hadapi. Ya. Saya berbicara seperti ini bukan karena saya tidak ada banyak masalah seperti yang saya sering sharingkan ya, bahwa seakan-akan masalah bertubi-tubi. Tapi kalau saya melihat setiap masalah itu dengan pesimis, mungkin saya sudah malas mengikuti saat teduh. Udahlah, nggak ada jalan keluar, percuma seperti ini. Tapi selalu saya melihat sisi masalah itu dengan optimis, sisi positifnya. Apa maksud Tuhan terhadap setiap masalah yang kita hadapi? Percaya pasti kita akan diberikan kemenangan. Markus 4 ayat 35 sampai 41 itu tentang angin ribut diredakan, ya. Itu angin ribut diredakan. Dan di sini kita belajar bahwa pada saat Tuhan menghadapi masalah dia tetap tenang. Yang keenam, merasa lebih banyak kehilangan daripada menerima. Padahal kehilangannya sedikit, tapi seakan-akan dunia udah mau kiamat. Ya, udahlah gagal saya, nggak bisa seperti ini lagi, nggak bisa berkembang. Padahal kehilangannya sedikit. Padahal berkat Tuhan yang diterima itu lebih banyak dibanding kehilangannya. Ya. Matius 6 ayat 34. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Udahlah, jangan merasa kita ini sebagai yang orang banyak merasa kehilangan. Tuhan tahu kok, udah hari ini cukup hari ini, jangan dipikirkan lagi, ya. Yang terakhir adalah sering berlarut-larut dalam penyesalan. Ini orang yang selalu merasa tidak mengucap syukur, selalu setiap hari selalu mengeluh, seakan-akan tuh nggak ada jalan keluar. Setiap hari sering berlarut-larut mengeluh. Ya, firman Tuhan di Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi, di sini Tuhan mengajar pada kita, yuk, saat kita menghadapi tantangan dalam hidup, jangan mengeluh. Bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Sebab saat kita berdoa pada Tuhan, ada kekuatan baru, ada semangat baru, dan saat kita menghadapi tantangan dalam hidup, kita tidak merasa pesimis, tapi kita melihat setiap tantangan dengan maksud Tuhan pasti punya rencana. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Saya ajak, mari bersyukur. Ya. Jadi kita belajar saat ini bahwa jangan mengeluh, mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Kianli, terima kasih Pak John buat waktunya. Ya, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Bapak dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Pagi ini Tuhan tanamkan firman-Mu di hati kami Tuhan. Bahwa saat kami menghadapi tantangan dalam hidup, bukan pesimis, tapi kami melihat tantangan dalam hidup ini sebagai ucapan syukur kami bahwa ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang ingin Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau membentuk kami menjadi terus serupa dengan Engkau. Tanamkan firman berarti kami Tuhan, supaya kami terus dapat melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Thank you. Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama, kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapak, kami sangat bersyukur dan terima kasih Tuhan atas pagi yang indah ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Ibu Siana sudah menghantar kami Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan terima kasih juga Pak Rudi Tuhan yang sudah menghantar kami Tuhan. Sudah mengingatkan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan dan pujian kami Tuhan. Menggetarkan hati kami Tuhan. Untuk mengingatkan kami, untuk menegur kami dan menguatkan kami Tuhan. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk tetap selalu bersyukur dan bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Engkau memberkati pelayanan Ibu Siana dan Pak Rudi Tuhan. Engkau tambahkan mereka Tuhan. Engkau memberkati setiap pelayanan mereka Bapa. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, ajarkan kami untuk tetap dan kuatkan kami untuk tetap selalu bersyukur Tuhan. Berapa minggu ke depan Tuhan kami akan meninggalkan 2021. Tapi kami percaya Tuhan bersama-Mu Tuhan kami akan memasuki 2022 Tuhan. Biarlah Tuhan kami tetap Tuhan untuk kuat, untuk berjalan di dalam iman kami kepadamu Tuhan. Untuk tetap bersyukur Tuhan seperti yang di-sharingkan tadi Pak Rudi Tuhan. Untuk tetap kuat Tuhan di dalam Engkau, tetap bersyukur atas apapun yang terjadi Bapa. Terima kasih Bapa. Kami membawa doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau memberkati ya Tuhan Indonesia ini Tuhan agar menang dari persidangan gugatan Uni Eropa Tuhan di depan panel organisasi perdagangan dunia dan kebijakan Indonesia melarang ekspor biji nikel Tuhan mentah sejak 1 Januari 2020 yang lalu Tuhan. Bapak kami juga berdoa ya Tuhan agar rencana reuni PA 212 Tuhan pada 2 Desember layu sebelum berkembang Tuhan. Karena berpotensi mengundang massa besar di tengah pandemi. Berpotensi rusuh dan ditunggangi agenda politik tertentu. Kami juga membawa doa kami Tuhan agar jajaran komisaris dan direksi PLN dan Pertamina bersungguh-sungguh dalam melaksanakan transisi energi fosil ke energi baru terbarukan dan tidak mempersulit masuknya investasi dengan birokrasi berbelit-belit. Kami juga membawa Tuhan doa untuk para pemimpin Polri bisa menguasai lapangan, peka terhadap perubahan situasi dan berani keluar dari zona nyaman untuk tahu kesulitan anak buah dan apa yang dirasakan masyarakat. Bapak, kami berdoa Tuhan menyerahkan bangsa Indonesia ini dengan segala permasalahannya ke dalam tangan-Mu. Engkau juga memberkati Tuhan pimpinan kami Presiden Tuhan dan wakil dan semua jajarannya Tuhan. Engkau memberkati, Engkau memberikan hikmat Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia akan damai Tuhan. Indonesia akan sehat. Indonesia akan banyak pemuji penyembah-Mu Tuhan. Indonesia akan dimenangkan Tuhan. Engkau memberkati bangsa Indonesia kami Tuhan. Engkau memberkati kota kami Tuhan dan Engkau memberkati tempat tinggal kami Tuhan dimanapun kami berada. Lingkungan kami Tuhan. Engkau memberkati. Kami menyerahkan Tuhan Yesus juga semua Tuhan anggota tim doa pagi ini Tuhan, teman doa pagi ini Tuhan. Oh Bapak, Engkau memberkati setiap keluarga kami Tuhan dengan segala permasalahan-permasalahan yang kami hadapi. Engkau yang lebih tahu Tuhan, Engkau mengerti kehidupan kami Tuhan. Tapi Tuhan ajarkan kami untuk tetap duduk diam Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan. Biarlah tubuh jiwa roh kami Tuhan, bukan hanya mulut kami Tuhan, mau menaikkan syukur Tuhan atas apapun yang terjadi Tuhan. Kalau Engkau menyertai kami Tuhan, dan sampai hari ini kami tetap Tuhan ada di dalam doa kami. Ini semua adalah kemurahan-Mu. Ini adalah semua kebaikan-Mu Tuhan yang Kau berikan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau tidak akan pernah berhenti Tuhan sampai di sini Tuhan. Sebab kami akan terima mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Kami akan tetap terima Tuhan penyertaan-Mu Tuhan dan perlindungan-Mu Tuhan. Dan berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segalanya Tuhan. Biarlah tetap Tuhan doa pagi ini Tuhan. Bukan doa pagi biasa Tuhan. Tapi doa pagi Tuhan. Penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Yang selalu mengingatkan kami. Membentuk kami Tuhan. Dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan atas doa pagi. Terima kasih atas pujian dan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas doa syafaat ini. Kami mendoa ini hanya di dalam nama Yesus, Allah yang berkuasa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Yeni dan juga hambanya yang sudah memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu, Mazmur pasal 108 ayat 4 mengatakan, Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bersyukur bagimu di antara suku-suku bangsa. Adalah mudah untuk bersyukur ketika dalam keadaan baik. Tapi bagaimana jika keadaan terbalik 180 derajat?
kesesakan, kesusahan, masalah, penderitaan, krisis, sakit, gagal, bangkrut yang dialami, masih bisakah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Mungkin saja kita akan bersikap seperti istri Ayub yang ketika tertimpa masalah dan penderitaan bertubi-tubi mendesak suaminya untuk menyangkal Tuhan. Ayub 2 ayat 9 mengatakan, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuklah Allahmu dan matilah. Dalam menjalani kehidupan ini, tidak selamanya perjalanan kita tempuh selalu mulus dan tenang. Kadang bahtera hidup kita harus mengalami hantaman ombak, angin topan, bahkan terjangan gelombang yang besar dan ganas. Orang dunia pun menyadari bahwa hidup ini seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah, ada suka, ada duka. Ayub berkata kepada istrinya, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Seringkali kita menuntut Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Sehingga ketika terjadi sesuatu yang tidak seperti yang kita inginkan, kita langsung marah dan kecewa kepada Tuhan. Saat dalam pergumulan berat, iman kita seringkali goyah. Lalu kita mulai menempuh jalan sendiri yang kita pikir benar. Padahal belum tentu itu benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayub belajar untuk tetap berpikir positif. Ayub 1 ayat 21 mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Belajar bersyukur dalam segala keadaan bila saat ini kita sedang mengalami hal-hal yang buruk. Berhentilah untuk bersungut-sungut dan mengomel. Jangan pernah membuka celah bagi iblis untuk merampas. Percayalah bahwa dalam situasi yang buruk sekalipun, Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita. Yesaya 41 ayat 18 mengatakan, aku akan membuat sungai-sungai memancar di antara bukit-bukit yang gundul dan membuat mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancar air dari tanah kering. Tuhan selalu punya rencana di dalam setiap keadaan. Karena itu tetaplah bersyukur. Bapak Ibu, 2 hari ini kemarin Pastor Deb juga ya membawakan tentang bersyukur, dan hari ini pun kita mendapatkan firman Tuhan tentang bersyukur. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, kita akan tutup doa bagi kita. Apakah ada yang mau didoakan? Baik, apakah ada yang ulang tahun hari ini? Saya tahu nih ada yang ulang tahun kayaknya. Nggak ada ya? Apakah ada yang ulang tahun perkawinan? Baik, kalau gitu nggak ada, kita akan tutup doa bagi kita. Saya mau nanti Pastor atau Pastor Darius untuk menutup doa pada pagi ini, dan sekalian untuk mendoakan Ibu. Oke, Ibu Lydia ada yang mendoakan, Ibu Linda ya, Ibu Linda dan Pak John yang saat ini sedang kurang sehat, dan juga buat Ibu Lydia ya yang diminta doakan kakak iparnya Ibu Sulastri. Oke,
Silakan Pak Pastor Darius, saya akan share nanti sebentar, soalnya boleh saya ketik sebentar ya. Baik, mari kita sama-sama mengucap syukur pada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan telah memimpin doa pada pagi ini dari awal sampai akhir. Dan kami telah diingatkan lagi untuk menjalani hidup ini, kami tidak boleh lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Engkau baik buat kami. Sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Dalam segala keadaan kami harus tetap bersyukur. Oleh karena itu ya Tuhan, sebelum kami tutup doa pagi ini, kami berdoa untuk Ibu Linda Christina yang bekerja di bagian divisi yang harus di kantor. Bu Linda bekerja untuk menggantikan rekan kerja yang di PHK. Dan Tuhan, kami berdoa agar supaya Tuhan sembuhkan Bu Linda secara permanen. Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Mujizat kesembuhan kreatif sudah terjadi atas Bu Linda, Tuhan. Di dalam nama Yesus, pertolongan-Mu turun atasnya, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kesembuhan sudah terjadi. Kami juga berdoa buat Pak John Winata, Tuhan, agar Tuhan juga menyembuhkan dan memulihkan oleh bilur-bilur Yesus. Mujizat kesembuhan kreatif buat Pak John Winata dengan Ibu. Biarlah suami istri ini, hamba-Mu ini Tuhan, boleh dipulihkan dan disembuhkan. Di dalam nama Yesus, kesembuhan kreatif sudah terjadi Tuhan, sudah terjadi. Dalam nama Yesus Tuhan. Fungsi jantung, paru, ginjal, liver, pembuluh darah, peredaran darah, tekanan darah, kolesterol, semuanya baik, normal, sehat, kuat. Dan biarlah Pak John dengan Ibu boleh dapat kembali aktif Tuhan. Dengan normal mereka akan melayani Tuhan dan melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga membawa Tuhan buat berdoa buat Bu Sulastri, kakak ipar dari Bu Lydia, agar Tuhan juga sembuhkan apapun penyakit yang dia derita saat ini. Kami berdoa sepakat oleh bilur-bilur Yesus, mujizat kesembuhan kreatif sudah terjadi. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami percaya kelepasan, kemenangan, dan kesembuhan boleh dialami baik oleh Pak John dengan Ibu, Bu Linda dengan Ibu, teman dari Ibu, saudara dari Ibu Sulastri pun disembuhkan. Terima kasih Tuhan, Bu Sulastri telah dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga buat semua yang terlibat dalam pelayanan pagi ini. Jerih payah anak-anak-Mu tidak sia-sia di dalam Tuhan. Apa yang mereka kerjakan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati hidup mereka. Tuhan menuntun hidup mereka. Dan Tuhan menambahkan lagi karunia-karunia yang baru bagi hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi ini. Kami naikkan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di akhir daripada doa kami pagi ini, kami mintakan Tuhan lepaskan berkat-Mu atas setiap kami. Kedangkan tangan kasih-Mu Tuhan dan berkati umat-Mu. Angkat kedua tangan-Mu, kekasih-kekasih Kristus. Arahkan mata hati-Mu kepada Tuhan. Dan terimalah oleh-Mu segala berkat salom. Biarlah berkat damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan penghiburan yang manis dari Allah Roh Kudus. Itu jadi bagian saudara dan saya. Mulai pagi ini sampai Maranatha.
Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Bagi Tuhan memberkati. Amin. Pastor Terima Darius. kasih, Pastor Darius. Doanya, makasih Makasih, Pastor Di Darius. Darmawan Terima kasih, untuk Syana. firman-Nya. Terima kasih.